Halo Pak Inu Kalam, selamat malam Pak. Ini saya reaksi lagi apa Bapak tadi barusan. Ya, selamat malam. Apa ada yang menarik di salah satu ucapan saya? Ya. Sebelum itu saya mau bertanya dulu Pak begini. Ketika Bapak live, itu kan didengar oleh keluarga Bapak. Kira-kira keluarga Bapak nerima nggak keterangan Bapak? Ya, menerima. Apa yang mereka... Waktu saya dulu itu mau melapor kamu itu ke polisi, yang pertama-tama mentertawa saya itu keluarga saya sendiri. Iya, tahu. Ya, makanya saya bingung. Karena ketika Bapak live tadi ada kedengar suara-suara kan. Jadi kadang kita begini loh Pak. Contoh saya lagi live gini mungkin didengar saya, apa kau bilang-bilang itu, mana begitu, misalnya begitu. Berarti keluarga nggak pala protes ya Pak ya? Iya, karena mereka juga tidak terlalu paham agama. Iya. Nah, sehingga saya tertarik dari saudara-saudara saya tidak ada yang berani mengkritik. Ilmunya di bawah saya. Malah saya menasihati. Karena begini, pernah itu adik saya dikirimi makanan yang sudah jadi ya. Ayam habis dipotong. Dia buang karena orang Kristen kasih. Saya nasihat, jangan. Orang Kristen kalau potong ayam, orang Islam boleh makan. Tapi adik saya itu dia buang. Bayangkan itu. Bagaimana ulama mengajari umat. Ya karena mereka menganggap orang Kristen itu kafir. Bayangkan itu. Tapi kenapa orang Muslim banyak makan di KFC, CFC, itu kan produk-produk kafir juga Pak. Ya kan yang menjadi titik anunya itu, pemikirannya itu karena masalah pribadi ya, bahwa oh ini orang Kristen yang potong ayam. Ya begitu. Kalau misalnya di warung kan pikirannya bisa saja ya orang Islam yang potong ayam itu. Kan dia tidak lihat. Tapi kalau misalnya orang Kristen yang kasih ayam yang habis dimasak, praktis orang Kristen itu yang pasti memotong ayam itu. Begitu. Oke. Pak, saya mau tanya, tadi Bapak berbicara, ya, saya mau tanya, tadi Bapak bicara tentang toa. Bapak bilang kalau pakai toa itu jadi kafir. Ya. Gimana sih maksudnya itu Pak? Kan perlu. Iya, mereka kan perlu syiar. Dan Bapak bilang dasarnya kan tidak ada yang mendengar. Betapa sakralnya sih Pak zaman dahulu baca ayat-ayat Al-Quran ini. Silakan Pak. Ya sakral. Harus disakralkan Al-Quran itu. Tidak boleh dikasih-kasih begitu. Itu seumpama misalnya pemimpin sedang berbicara, terus yang di bawah itu, yang mendengarkan itu saling berbicara juga, tidak ada yang perhatikan. Itu kan sama, hanya tidak menghormati. Dan yang kedua, yang masalah adanya ayat di dalam Al-Quran itu, kalau dibaca harus sujud orang. Ayat-ayat sajadah namanya. Karena begitu pentingnya perintah itu. Ya. Diperintahkan sujud. Memang ada perintahnya sujud Pak. Apabila dibaca ayat itu orang harus sujud. Di mana? Ya, namanya ayat-ayat sajadah. Ada yang mengandung perintah sujud. Jadi ada ayat di dalam Al-Quran begitu. Ada beberapa ayat. Tidak semuanya ayat. Tidak semuanya. Apa gara-gara itu ayat sajadah ini jarang dibacakan atau sering Pak? Iya, tentu ada yang terbaca di antara toa-toa itu. Ada yang terbaca. Ya. Dan kalau terpenting begini, Pak, itu memperhatikannya. Yang terpenting itu memperhatikan. Karena sementara Tuhan sedang berbicara. Betul. Ya. Nah, sekarang Pak, kan lagi ngetren nih Pak, di dalam masjid ustadz-ustadz tertentu atau kita katakanlah oknum, setelah baca ayat Al-Quran dia bicara Bible.
contoh Kainama, contoh lagi dulu Jaya Waloni dan sebagainya. Itu gimana itu Pak? Masa disandingkan Al-Quran sama Bible di dalam masjid? Kira-kira menurut pendapat Bapak gimana itu? Kalau itu saya sepakat. Justru saya berharap supaya ulama di Indonesia itu ulama dan ustaz dan umat Islam itu membaca Alkitab. Sebagai realitas daripada apa yang dikatakan dalam Al-Quran, orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dipertegas lagi di ayat yang lain, siapa yang tidak percaya kepada Al-Quran, orang itu siapa yang tidak percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, orang itu jauh tersesat. Gitu ya. Nah, sekarang lagi nih Pak, ketika berbohong di dalam masjid, apakah itu bisa atau tidak? Contoh, Ustadz Kainama di dalam masjid dengan pogahnya dia mengatakan, saya lulusan STT Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Sesudah itu dia mengatakan lulusan Haifa, lulusan banyak lah itu Pak. Dan ternyata sekarang diakuinya dia nggak pernah kuliah. Nah, itu gimana itu kira-kira? Di tempat yang suci dia berbohong, tapi sampai hari ini dia tidak merasa malu Pak. Kenapa kira-kira itu? Coba Bapak telah dulu. Masuk dalam kategori munafik. Innamal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang munafik itu di keraknya neraka paling bawah. Berbohong itu tanda-tandanya orang munafik. Munafik itu sangat berbahaya. Tidak boleh berbohong. Ya, tadi Bapak juga sempat mengatakan bahwa apa tadi ya, yang di masjid itu tidak mengerti atau tidak membaca Al-Quran itu tidak mengerti gitu loh. Maksudnya gimana tadi itu Pak? Ya, banyak, artinya pengurus-pengurus masjid itu banyak yang tidak tahu Al-Quran, malah melawan Al-Quran kan. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan kalau kamu salat jangan membesarkan suara. Di dalam hadis dikatakan kalau kamu salat jangan kau terbesarkan suaramu karena yang kau sembah itu tidak tuli. Kemudian di dalam perjanjian baru dikatakan kalau kamu salat atau berdoa masuklah ke dalam kamar. Berarti yang terjadi kan dia guna. Saya lihat itu baru-baru saja ini. Kalau dulu-dulu itu enggak, memang tidak. Jadi kalau dulu saya menjadi imam itu saya singkirkan itu toa. Saya singkirkan itu pengeras suara dari depan saya. Saya jauhkan supaya suara saya tidak masuk di mic itu. Sudah lama saya praktekkan itu. Kalau saya menjadi imam, saya singkirkan itu toa. Mic-nya. Oke. Nah, sekarang Pak, ini sudah terlanjur. Dan sekarang banyak dipraktekkan. Kesannya kalau nggak ada mic, itu nggak afdol. Kesannya mereka ini ingin menyiarkan kepada orang banyak. Ini loh siar agama. Apakah salah itu Pak? Menurut saya sah saja. Agama yang seperti itu namanya agama rasa-rasa. Sudah pernah juga saya rasakan yang namanya agama rasa-rasa. Dia merasa beragama dengan pendapatnya sendiri. Agama rasa-rasa namanya itu. Merasa beragama, merasa bertakwa kepada Allah. Padahal melawan Al-Quran. Nah, itulah sebabnya ada ayat berbunyi, celakalah orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ya. Orang-orang yang lalai mengingat Allah ya. Jadi seharusnya dia ingat Allah bahwa Allah melarang saya mengeraskan suara begitu. Harus dengan suara bukan seperti itu. Pokoknya dan juga sudah dibuatkan kan. Islam di akhir zaman itu kan tidak menjadi asing, tidak dikenal lagi. Memang ada nubuatnya. Ya, satu lagi Pak. Bapak tadi mengatakan
ayat-ayat itu dijual murah. Jadi saya teringat surah 2 ayat 79 itu kan. Mereka menulis kitab dengan tangannya dan mengaku ini dari Allah dan kemudian dijual murah katanya. Itu apa yang Bapak tangkap dari ucapan Bapak tadi jual murah itu? Yang Anda bacakan itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani ya. Tapi di Islam juga ada yang menjual murah. Contohnya dulu Al-Maidah 51 itu dijual murah. Itu salah satu contoh dijual murah. Karena Al-Maidah 51 digembar-gemborkan hanya untuk mengangkat gubernur. Nah, itu yang dimaksud menjual murah. Oh gitu. Salah satu realitas daripada menjual murah. Karena bukan tujuannya ayat itu. Malah ayat Al-Maidah 51 itu sebenarnya ayat yang lebih rendah dari yang lainnya. Karena ayat 51 Al-Baqarah Al-Maidah 51 itu ditutupi oleh Al-Baqarah. Al-Baqarah itu di dalam Al-Baqarah itu pada ayat di dalam Al-Baqarah itu aulianya orang Islam itu Allah, bukan manusia. Ya. Kalau di dalam surah Al-Baqarah aulianya orang yang beriman itu adalah Allah. Sedangkan di Al-Maidah itu aulia di situ yang dibicarakan di situ manusia. Jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, tapi jadikanlah umat Islam sebagai aulia, penolongmu. Tapi ayat yang seperti ini namanya dimansuk, ditutupi oleh surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan orang yang beriman adalah orang yang aulianya adalah Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah aulianya bagi orang-orang yang beriman. Aulia ya. Ya. Nah, sekarang Pak, kenapa Bapak itu tertarik membuat Ibnu Kalam versus Sunnah Rasul itu? Udah 3 seri loh ini. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk mengulas-ulas itu dikaitkan dengan Sunnah Rasul? Ya karena memang sepertinya perlu dibahas, perlu diperjelas ya bagaimana sebenarnya permasalahan ini harus ditanggapi dengan bagaimana. Itulah soalnya saya masih menunggu bagaimana pendapatnya daripada ulama-ulama yang lainnya ya. Apakah dari kelompok Majelis Ulama Indonesia ataukah dari kelompoknya Habib Rizik atau kelompok ulama tafsir, bagaimana dia menanggapi. Masih saya sedang mencari-cari apa tanggapan dari umat Islam, terutama ulamanya. Ya, tanggapan seperti apa yang Bapak inginkan? Kalau orang itu tanggapannya sekarang kan itu dibilang menghina, menghujat, menyesatkan. Tapi tidak disebutkan dalilnya, hanya mengatakan itu saja. Ya. Apakah Bapak menginginkan tanggapan yang ada dalil atau gimana? Ya, dia harus menjelaskan lebih jelas lah. Jangan hanya mengatakan channel Sunnah Nabi itu sesat, channel Sunnah Nabi itu harus diblokir dan lain sebagainya, atau channel atau orangnya harus ditangkap. Tapi seharusnya ada penjelasan. Dan misalnya channel Sunnah Nabi membahas masalah Quran surah Al-Anfal, ya dia harus menjelaskan juga itu apa yang dimaksud dengan di dalam Quran surah Al-Anfal itu. Demikian pula hadis-hadis tentang minum kencing onta, bagaimana itu? Ya. Berarti kalau jadi istilahnya direaksi lah Pak ya. Kentar sekali petunjuk dari yang di atas itu. Bagaimana bangsa Indonesia ini diberikan petunjuk supaya mampu membedakan yang mana ulama di Indonesia yang patut diikuti, yang mana tidak. Justru dengan adanya sunnah Nabi lebih memperjelas persoalan itu, salah satunya yang dia perjelas adalah minum kencing onta. Yang ada ulama di Indonesia itu yang dengan bangga minum kencing onta. Padahal saya sudah kritik dulu itu, bahwa yang disuruh minum kencing onta itu adalah pencuri ternak. Dan cocok dengan apa yang dijelaskan di video itu, bahwa pencuri ternak. Dulu juga saya menjelaskannya, tapi sepanjang saya katakan pencuri ternak saja. Saya tidak mampu menjelaskan lebih terperincinya lagi. Tapi di Sunnah Channel itu
dijelaskan secara terperinci. Begitu. Jadi saya sudah sampaikan kepada umat Islam, jangan mengikuti ustaz yang seperti itu. Itu kurang cerdas memahami hadis, perintah itu. Nabi Muhammad itu tahu obat-obatan. Orang kalau sakit perut, dia ludahi tangannya, kemudian disapukan di perutnya, sembuh itu orang. Tapi kenapa dia disuruh minum kencing onta itu? Ya. Ada rahasianya di situ. Ya, jangan sebut rahasianya. Kemudian ada juga hadis ya di dalam Al-Quran itu ayatnya begini, hormatilah kedua orang tuamu, ibu bapamu. Tapi kenapa Nabi Muhammad mengajari orang ibumu, ibumu, ibumu? Artinya begini, itu Nabi tahu karakternya orang, dia tahu karakternya orang. Jadi pada waktu dia memerintah itu dia sudah menjiwai ini, orang ini lebih banyak, dia tidak hormat kepada ibunya, dia lebih berpihak kepada bapaknya. Sehingga nasihatnya tidak sama dengan di Al-Quran. Kan seharusnya Nabi Muhammad itu mengatakan, hormati kedua orang tuamu. Sama dengan minum kencing onta itu. Sama dengan musik itu haram. Bukan ditujukan itu, kalimat itu ditujukan kepada semua orang beriman. Orang yang di depannya Nabi itu haram main musik. Begitu. Kau haram main musik karena kau tidak terkerjakan kewajiban-kewajibanmu. Tapi kalau dia sudah mengerjakan kewajiban-kewajibannya, berhenti bermain, kalau bermain musik dan dia ingat kewajiban-kewajibannya, tidak ada masalah lagi. Sudah selesai persoalan itu. Tetapi oleh ulama Islam dibuat semacam hukum fikih bahwa haram main musik. Akhirnya dari haram main musik ada turunannya boleh mencuri alat musik. Hanya bermasalah ulama seperti itu. Karena dia buat lagi turunan. Karena haram itu ya Pak ya, jadi diambil yang haram itu boleh mencuri alat musik. Iya, karena turunannya karena kalau haram itu main musik berarti bendanya najis. Najis boleh dicuri karena najis. Oke. Satu lagi Pak, yang saya tertarik, Bapak pernah membaca surah 6 itu kan, Al-An'am 108. Kenapa MUI tidak pernah memperingatkan itu, atau saya dengar di masjid-masjid pun jarang sekali ini dijelaskan Pak. Coba diingatkan lagi apa bunyinya di situ. Oh ya, jangan memaki sesama. Itu ayat itu ayat, padahal ayat itu kaitannya dengan orang penyembah berhala. Bukan orang Kristen itu. Iya. Sedangkan penyembah berhala dilarang, dicaci maki, apalagi kalau Tuhan Yesus. Patung-patung saja dilarang. Kan Nabi itu kadang-kadang ngeyel sama patung-patungnya. Padahal turun ayat, jangan kau hina patung-patung mereka itu. Disitulah salah satu rahasianya bahwa sebenarnya Allah itu siapa? Dia mendukung itu ajaran Hindu. Sudah. Iya, saya juga pernah berkata begitu, bahwa hanya di dalam Al-Quran lah Allah SWT mengakui sesembahan orang lain. Kalau di Bible kan jangan ada Allah lain selain aku. Ya. Berarti Bapak setuju juga ya? Iya, seandainya hanya satu patung di Ka'bah itu, misalnya Dewa Siwa saja, tidak ada agama diturunkan di situ. Tidak muncul itu Nabi Muhammad. Tidak dimunculkan. Tapi karena banyak patung itu juga dilarang dalam ajaran Hindu. Dalam ajaran Hindu hanya boleh menyembah satu patung. Kenapa ada patung-patung di Indonesia itu rusak-rusak? Karena mereka antara penyembah Siwa dengan penyembah Wisnu baku bersaingan. Karena kalau menyembah Siwa tidak boleh menyembah Wisnu.
Kalau menyembah Wisnu tidak boleh menyembah Siwa, hanya satu. Melalui satu patung, melalui satu Tuhan. Karena kalau Wisnu itu dianggap Tuhan, Siwa juga Tuhan, Brahma juga Tuhan. Tidak boleh menyembah tiga Tuhan, hanya satu Tuhan. Oke. Saya tertarik sekali tuh Pak. Nah, sekarang apa yang mau Bapak sampaikan dari ulasan Bapak tadi? Biar didengar orang semua di sini kan. Silakan Pak. Ya, kan saya bahas tadi itu masalah gambar-gambar, bahwa Oh iya, gambar-gambar. ya, bahwa gambar-gambar di dalam pemahamannya umat ulama klasik itu boleh-boleh saja digambar itu Nabi. Tapi ulama modern melarangnya. Jadi tetap ada dua. Jadi jangan terlalu fokus kepada tidak boleh menggambar. Sebab kalau ulama klasik boleh menggambar itu Nabi. Berarti itu bukan perintah Allah SWT Pak ya, dilarang menggambar wujud Nabi. Bukan, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada. Oh, saya kira ada dalilnya yang kedua. Saya kira orang Arab tidak ada yang pandai menggambar, jadi tidak usah digambar. Cuma Nabi itu salah satunya itu bunyinya begini. Kalau kau gambar-gambar saya, jangan sampai kamu seperti orang Kristen. Menyembah sujud kepada ini juga bermasalah sebenarnya Nabi itu, karena kalau seandainya Nabi itu tahu bahasa Ibrani, dia saya rasa beliau tidak akan banyak mengkritik ajaran Kristen. Gitu ya. Tidak membedakan antara Adonai dengan Elohim dengan Elohim. Kan kalau di Al-Quran itu, di bahasa Arab itu Allah itu tunggal memang. Tapi kalau di Alkitab kan Elohim, jama'. Kalau saja ada yang mengajari Nabi Muhammad pada waktu itu bahasa Ibrani, saya rasa bunyi daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu tidak seperti sekarang ini. Tapi beliau kan tidak tahu bahasa Ibrani. Bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Bapak setuju nggak Nabi Muhammad tidak bisa menulis, baca tulis? Ya pada awalnya memang tidak bisa, tetapi lama-kelamaan kan dia bergaul dengan penulis, akhirnya pintar juga kan. Bukankah Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat? Menjelang masa tuanya itu sudah pintar. Ya, maksud saya Nabi Muhammad kan bertemu malaikat. Malaikat suruh baca, aku nggak bisa baca. Dengan menjentikkan jari saja, malaikat kan bisa membuat Nabi Muhammad jadi pandai baca tulis. Dengan menjentikkan jari. Ya, hal-hal yang seperti itu dibahas di kitab-kitab sufi, tidak ya tentu tidak. Kalau semuanya dilakukan seperti itu kan tidak ada problem lagi kan. Ya sudah dibahas di kitab-kitab sufi yang seperti itu. Sama kalau misalnya kenapa Tuhan berikan saja petunjuk kepada Musa, kepada Firaun, tidak usah Musa repot-repot diutus ke sana. Itu apa? Siap. Iya, kayak begitu. Pak Ibnu boleh tahu umur sudah berapa sekarang Pak? Saya kelahiran 60. Itu sendiri berapa itu? 60. Berarti 73 ya. 63 lah, 63 tahun ya. Ya. 63. Oh iya. Oke Pak, sebagai penutup apa yang mau Bapak sampaikan? Silakan Pak. Ya, saya ingin supaya yang didudukkan sebagai golongan hamba jangan terlalu sering merasa jago ya. Ini ada Al-Quran. Ini Al-Quran manusia diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Sedangkan ini Alkitab di perjanjian lama itu manusia diciptakan untuk menguasai bumi. Jadi memang beda. Jangan kau yang ini, kau golongan hamba suka mengkritik ini. Ini untuk menguasai dunia. Sudah, nanti marah-marah orang Islam. Siap. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Selamat malam. Sampai jumpa Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, luar biasa Pak Ibnu. Benar. Yang ini manusia diciptakan untuk menyembah Allah.
Kalau ini menaklukkan dunia, jangan kau kritisi yang menaklukkan dunia, ditaklukkan pula kau nanti, kan gitu. Luar biasa ya. Salam hormat lah untuk Pak Ibnu. Ya.